Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah ini di hari Sabtu 20 November 2021 bertepatan dengan 16 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis di pelajaran Al-Hidayah sebagai syarah dari Matan Al-Baiquniyah atau Mandumah Al-Baiquniyah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi yang ke-15. Dan di sesi yang ke-15 ini kita masuk kepada permasalahan syarat seorang rawi yang menjadikan hadisnya sahih. Maka syaratnya disebutkan di dalam matan mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Maka selain dia itu mempunyai adalah, juga mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Dia itu mempunyai kekuatan dalam dua perkara. Dalam hafalan. Pertama, ad-dhabt, hafalannya. Maka seorang rawi hadis harus kuat menghafal. Dan yang kedua, wa naqlihi, dan menjaga kitab yang dihafal agar hafalannya terjaga. Maka di sini menjadi isyarah bahwa di dalam matan ini mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi, bahwa dhabt itu terbagi menjadi dua. Pertama, dhabt as-sadr, dan telah kami sebutkan definisinya dari Al-Hafidh Ibnu Hajar di Nuzhatin Nadhar, an yuthbita ma sami'ahu bihaitsu yatamakkan min istihbarihi mata sya'a. Bahwa makna dari dhabt sadr adalah di mana seseorang rawi dia menghafal dari gurunya dan mampu untuk meriwayatkan kapanpun, dimanapun, anytime, anywhere, maka ini dinamakan dhabt sadr, hafalan di dalam hati. Seperti antum telah menghafal Al-Quran, telah menghafal hadis, di saat antum membutuhkan di khutbah, di ceramah untuk mengeluarkannya, atau di dalam fatwa, maka dikeluarkan. Itu dinamakan dhabt as-sadr. Dan yang kedua, di lafadz wa naqlihi, dan penukilannya menjadi pendalilan tentang dhabtul kitab. Maka dhabtul kitab adalah syarat juga. Jika seorang perawi mempunyai hafalan, taib. Orang Arab mengatakan al-hifdzu khawan, bahwa memori hafalan itu pengkhianat besar. Sekarang antum mendengar, oh tahu, ya begini, oh ya begitu. Setelah pulang ke rumahnya, apa tadi? Tadi bilang apa? Seperti itu, lupa. Begitupun kalian menghafal hadis, menghafal matan, menghafal Al-Quran, di majelis kalian mengetahui ini wajah pendalilannya. Seperti tadi, lafadz wa kalamallahu Musa taklima, itu ditahrif oleh kelompok Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, dan kelompok Ahlul Bid'ah, menafikan sifat kalam untuk Allah. Menjadi apa? Wa kalamallaha taklima. Wah, tamam. Namun dicampur sedikit ngantuk, pulang ke rumah, ayat apa tadi? Lupa ayatnya di surat An-Nisa. Yang kedua, yang benar wa kalamallahu atau wa kalamallaha, dan seterusnya. Maka al-hifdzu khawan, hafalan memori kita itu pengkhianat besar. Dan itu bukan permasalahan hafalan kita sebagai manusia yang al-insan sebagian mengatakan diambil dari nisyan, pelupa, tetapi bahkan alat-alat elektronik. Seperti Bapak kalian mengandalkan menyimpan file di laptop. Ternyata laptop bisa hilang dicuri. Hilang semua file. Ataupun mengandalkan di laptop dimasukkan kepada hard disk yang eksternal. Maka hard disknya jatuh.
ke air, hilang. File-filenya rusak. Maka al-hifdzu khawan, baik dia di dada ataupun di tulisan ataupun file-filenya dimasukkan kepada komputer ataupun gadget dan sebagainya. Maka gadget ataupun smartphone itu kita menyimpan file, maka apakah dia akan terus memberikan apa yang kita inginkan di saat kita minta? Al-hifdzu khawan. Di saat kita meminta PDF yang kita simpan dari pelajaran Syekh Fulan, pas butuh di pelajaran dibuka PDF-nya, terkena virus. Tidak bisa membuka PDF ini karena virus. Menandakan bahwa permasalahan seperti ini, al-hifdzu khawan, bisa jadi dari hafalan manusia ataupun bisa jadi penyimpanan file-file di dalam arsip-arsip kita. Maka oleh itu disyaratkan oleh muhadditsin, syarat yang kedua harus mempunyai hifdzul kitab ataupun dhabtul kitab. Maka didefinisikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, siyanatul ladaihi mundu sami'a fihi wa sahahahu ila an yu'addi minhu. Di mana seseorang selain mempunyai hafalan yang kuat, juga dia menyimpan catatan yang baik yang dulu dia tulis dari gurunya sampai dia meriwayatkan kepada muridnya, itu dicatat dan disimpan dengan baik. Karena kalau itu berubah, maka gurunya yang dia ambil, misalnya periwayatan Muhammad ibnu Ja'far dari Syu'bah ibnul Hajjaj, itu terjaga oleh Gundar Muhammad ibnu Ja'far tadi. Sehingga di saat meninggal Syu'bah, dia meriwayatkan periwayatan dari gurunya Syu'bah, dia menjadi marja, dia menjadi orang yang paling kuat periwayatannya. Maka semua diterima oleh manusia karena catatannya selamat dari kesalahan seperti itu. Maka telah kami misalkan pendalilan di dalam hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Qatadah. Misal tatbik tentang permasalahan rawi-rawi yang menghafal kitab dan menghafal sadr. Maka seperti periwayatan Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik an Amir ibni Abdullah ibni Zubair an Amr ibni Sulaim az-Zuraqi an Abi Qatadah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjid falyarka rak'atain qabla an yajlisa. Jika seorang datang kepada masjid, agar tidak langsung duduk tetapi salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Maka hadis ini yang menjadi poin bagi kita, aplikasi dari pelajaran kita, lihat bagaimana rawi-rawi ini dari segi permasalahan hafalan. Maka Abdullah bin Yusuf dikatakan oleh Imam Ibnu Ma'in, ma baqiya ala adimil ard ahadun awthaq fil muwatta minhu. Tidak ada orang yang paling kuat periwayatannya dari kitab Muwatta Imam Malik kecuali Abdullah bin Yusuf. Menandakan periwayatan Abdullah bin Yusuf dari Malik sangat kuat. Kuat dari segi dua. Pertama, hafalannya dia. Dan karena dia manusia, hafalannya akan berkhianat, maka disimpan hafalannya dengan tulisan-tulisan untuk murajaah dan sebagainya, dan terjaga tulisannya. Maka dia mempunyai nuskhah Muwatta, dan Muwatta dia lebih baik daripada yang lainnya karena dia membaca dengan Imam Malik setiap hari beberapa hadis sampai selesai. Maka kitabnya Muwatta, salinan Muwatta yang ada pada dia sangat kuat. Seperti antum barakallahu fikum. Kita mempunyai kitab-kitab, contohnya kitab sekarang Al-Hidayah yang kita tulis syarah dari Al-Baiquniyah. Maka setelah nanti kalian meriwayatkan kitab ini, setelah kalian mempunyai pondok pesantren dan mengajarkan kitab ini, maka ada beberapa perbedaan antara Abu Fulan dengan Abu Fulan yang hadir di sini kelak. Ternyata Abu Fulan ada beberapa contoh hadis yang tertinggal, tapi si Abu yang lain contoh-contohnya lengkap. Maka di sini mana yang lebih diambil dari contoh-contoh yang lengkap?
Karena ternyata pada saat itu dia ngantuk, maka contoh-contohnya tidak tertulis, dan jika tertulis pun sanadnya salah ataupun matanya salah, maka lebih didahulukan Abu Fulan yang sempurna catatannya, maka ini dinamakan hifdzu as-sadr dan hifdzul kitab ataupun dhabtul kitab. Maka bukunya itu harus dijaga dari periwayatan yang tidak boleh masuk kepadanya tambahan atau kekurangan. Adapun Malik, maka dia ma'ruf imam yang hafalannya sangat kuat. Sampai Imam Asy-Syafi'i mengatakan Malik hujjatullah ala khalqih ba'da tabi'in. Dan begitupun rawi-rawi yang setelahnya, maka dia adalah rawi yang thiqatun ma'mun sampai akhir, berarti dalam keadaan hafalannya sangat kuat. Maka oleh sebab itu harus seorang rawi terkumpul padanya dua penjagaan. Dhabtul kitab dan dhabtus sadr. Penjagaan kepada kitabnya dan juga penjagaan dirinya dari hafalannya. Banyak dimurajaah agar tidak salah. Dan dijaga kitabnya yang dia baca berulang-ulang, jangan ada tambahan dan pengurangan. Maka telah berkata Al-Khatib Al-Baghdadi di Tarikh Baghdad, dari ucapan para ulama seperti Imam Ahmad dan yang lainnya, wa idza kana dhabitan fi kitabihi walakin su fi dhabti sadrihi fadu'ifa riwayatuhu. Wa idza kana ma'ahu hifdzus sadr walakin ma indahu dhabt al-kitab du'ifa li adamil muraja'ah ila al-asl. Fayahtalitu baina shawab wal khata' li'anna al-hifdz khawan kama qala Ahmad. Maka jika seseorang hanya mempunyai hafalan yang kuat, tidak mempunyai kitab, maka kita tinggal menunggu waktu kapan hafalannya akan mulai hancur. Karena manusia hafalannya itu tidak akan terus-menerus, akan berkhianat seperti Imam Ahmad mengatakan al-hifdzu khawan. Jika Imam Ahmad imam yang hafalannya sangat kuat, hafal ribuan hadis, dia mengatakan hafalan ini pengkhianat, bagaimana dengan kita? Apa yang diucapkan oleh ustadznya di masjid, pulang ketemu istrinya, makan bersama, sudah lupa. Ditanya oleh istrinya, Bang, apa yang dikatakan oleh ustadz? Aduh, nggak tahulah. Nggak tahu sehuruf pun. Saya musafir ke negeri antah berantah, kemudian dibangunkan, kemudian musafir lagi, atau putus dari kuatannya habis dan sebagainya, alhasil seperti itu. Maka di sini bisa jadi dhaif orang ini dari segi periwayatan karena tidak bisa menghafal. Dan yang kedua, jika dia kuat hafalannya, namun kitabnya di saat dia pulang terkena hujan deras, maka kitabnya yang dia bawa tidak bawa bag, yang mana bagnya juga di sini mungkin bolong, maka masuk air karena hujan deras, apa yang dia tulis meleleh semuanya. Yang tulisannya haddatsana menjadi yang tersisa ha dengan nun misalnya. Maka di situ nama-nama rawi hilang. Haddatsana Abdul Aziz menjadi haddatsana Abdullah karena tercampur tulisannya. Akhirnya salah. Abdullah siapa? Harusnya Abdul Aziz. Maka didhaifkan. Maka sekarang kita akan memberikan kepada antum barakallahu fikum hadis-hadis yang dhaif dikarenakan tidak sesuai dengan syarat rawi-rawinya, rawi-rawi yang mempunyai hafalan. Maka misal yang kami sebutkan di sini misalnya adalah
hadis dari Abi Ayyub Al-Ansari. Ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala al-atisu yaqul alhamdulillah ala kulli hal wa yaqul alladhi yusmituhu yarhamukallah wa yaqulu lahu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hadis ini telah terdahulu merupakan hadis yang sahih. Ya apa tidak? Di pelajaran Al-Hiwar. Namun dari siapa sahabatnya? Tasmiyatul Atis. Lupa. Bukan dari Abi Ayyub Al-Ansari. Sudah lupa semua? Abi Hurairah. Baik. Maka di hadis Abi Ayyub Al-Ansari di sini adalah hadis yang bermasalah. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Abi Layla, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Ibnu Abi Layla an akhihi an abi. Disebutkan oleh Imam An-Nasa'i setelah meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abi Layla dari saudaranya, dari bapaknya, Muhammad Ibnu Abdurrahman Ibnu Abi Layla laisa bil qawi fil hadis sayyi'ul hifdz wa huwa ahadul fuqaha. Bahwa Muhammad Ibnu Abdurrahman Ibnu Abi Layla yang meriwayatkan dari bapaknya, kemudian dari saudaranya, kemudian dari bapaknya, maka Muhammad Ibnu Abdurrahman tidak kuat hafalannya. Sayyi'ul hifdz maknanya buruk hafalannya. Maka ini penyebab dhaif di saat seseorang buruk hafalannya. Dan buruk hafalannya banyak macam-macam. Memang memori dia kurang. Harusnya dia mempunyai memori paling sedikit di zaman sekarang 250 GB. Memorinya cuma 16 GB. Maka jadul memorinya dia. Atau kebanyakan virus, terlalu banyak membuka website XXXXX. Akhirnya dia cerdas, namun banyak virus di kepalanya, akhirnya menjadi balid, menjadi sayyi'ul hifdz. Maka buanglah dari perkara-perkara seperti ini. Kalian yang cerdas pun akan menjadi bodoh. Maka Abdurrahman Ibnu Abi Layla didhaifkan dikarenakan sayyi'ul hifdz. Maka disebutkan di sini hadis ini dhaif dikarenakan ada rawi yang tidak mempunyai hifdzus sadr. Dan hadis ini sahih dari Abi Hurairah seperti kita sebutkan terdahulu. Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Fa in qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hadis ini sahih asalnya. Namun diriwayat dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dhaif karena ada rawi yang mana rawi ini hafalannya rusak. Kita berikan contoh yang lain. Hadis yang dhaif juga dikarenakan rawi yang rusak hafalannya, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, laisa minal bir as-siyam fis safar. Maknanya telah kita lalui di pelajaran Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan. Maknanya apa? Bukan dari suatu kebaikan orang yang bersafar kok malah puasa. Maka hadis ini barakallahu fikum telah kita ketahui muttafaqun alaih dari siapa? Jabir ibni Abdullah di pelajaran Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan. Namun yang menjadi pendalilan di sini kita memberikan jalan yang lain. Telah datang dari sahabat yang lain bukan dari Jabir tetapi dari Abi Barzah Al-Aslami. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari jalan Ma'mar Ibnu Bakar As-Sa'di. Hadatsana Ibrahim ibnu Sa'ad
an Abdullah ibni Amir al-Aslami, an Khalihi Abdurrahman ibnu Harmalah, an Muhammad ibn al-Munkadir, an Abi Barzah al-Aslami. Maka hada sanad aidha dhaif, sayyi'ul hifdz. Abdurrahman ibnu Harmalah telah disebutkan oleh Imam Ad-Dahabi, Abdurrahman ibnu Harmalah al-Madani dha'afahu al-Qattan wa qala Abu Hatim la yuhtaju bih. Maka dia itu adalah rawi yang tidak kita butuh kepadanya. Dan berkata di nuskhah yang lain, sayyi'ul hifdz, bahwa dia hafalannya hancur. Maka hadis ini menjadi dhaif, padahal asalnya dia di Sahih Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih dari Jabir. Maka hadis Abi Barzah Al-Aslami dhaif dikarenakan ada rawi yang padanya sayyi'ul hifdz, dan dia adalah Abdurrahman ibnu Harmalah yang meriwayatkan dari Muhammad ibnu al-Munkadir. Maka ini dua contoh yang kami sebutkan di mana rawi bisa jadi mempunyai kitab yang bagus. Namun seperti tadi yang pertama siapa? Abdurrahman ibnu Abi Layla, Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Abi Layla, yang mana dia bisa jadi mempunyai kitab yang bagus, tulisan yang bagus, jelas terbaca dari guru-gurunya. Namun memang hafalannya dia rusak. Meskipun catatannya bagus, seperti maaf dari para penuntut ilmu yang waktu kita dulu belajar di senior high school, college dan sebagainya, maka kita dapati Masya Allah mempunyai buku notebook yang tebal dan bagus, yang notebooknya tidak seperti kita, yang mungkin lecet kemudian hilang, rusak depannya, covernya. Mereka mempunyai cover-cover dari plastik atau dari hardbox dan sebagainya. Bisa bertahan 10 tahun. Dia telah diwisuda pun dari kuliahnya, sudah S2 mungkin, akan tetap daftarnya dengan dia. Namun, meskipun kitabnya bagus dan terjaga, tapi memang hafalannya rusak, ya didhaifkan juga. Paham? Maka ini contoh dari Abdurrahman, Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Abi Layla, dan juga ibnu Harmalah yang kita sebutkan tadi, keduanya dhaif karena hafalannya. Maka di sini kami berikan contoh yang ketiga dan insya Allah penutup. Contoh yang lain yang hadis ini bukan sahih dikarenakan bukan permasalahan hafalannya yang rusak. Hafalannya bagus, rawi ini. Namun tidak menjaga daftar kitabnya. Maka daftar kitabnya ini seperti para pemalas yang ada pada kita di depan kita, bukunya nggak tahu kemana. Kadang-kadang ditemukan di bawah meja. Kadang-kadang ditemukan di luar masjid. Sudah kena hujan lagi. Siapa itu? Yang cengar-cengir berarti dia. Yang ngorek-ngorek hidung berarti dia. Bukunya, daftarnya mana? Nggak tahu. Ternyata didapati di kolong meja dalam keadaan covernya sudah hilang. Kif mau menjaga kitab. Hafalannya di hatinya sudah sulit, dipukul terus. Mulai dari setoran matan, setoran Al-Quran, tiap Jumat menjadi rekor. Terus kembali kepada catatannya pun rusak. Ini mau diambil apanya? Nah, di sini kita akan menyebutkan rawi, dia pandai. Hafalannya penuh. Namun catatannya rusak. Akhirnya hadis-hadisnya banyak catatan orang lain. Bukan catatan dia sendiri. Kok bisa? Inilah kita berikan contoh. Seperti datang hadis. Yang hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As, al-khamru umul khaba'ith.
bahwa alkohol, minuman, drug itu adalah umul khaba'ith, induk dari segala kerusakan. Maka induk dari segala kerusakan adalah al-khamr. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni di sunannya dari jalan, kita ringkas, Abu Saleh Katibul Laits hadatsani Ibnu Lahiyah an Abi Hubail an Abdullah ibn Amr ibn al-As. Maka sanad ini sanad yang dhaif. Didhaifkan oleh para ulama dikarenakan rawi-rawi yang tidak menjaga kitabnya. Yang pertama siapa? Abu Saleh. Dan Abu Saleh di sini dilaqabi dengan Katibul Laits. Dan Abu Saleh barakallahu fikum siapa namanya? Abdullah ibnu Saleh. Maka Abu Saleh di sini dia mempunyai hafalan, namun bermasalah dengan buku catatannya. Dan dia masyhur dengan Katibul Laits. Dia sekretarisnya Laits ibnu Sa'ad. Maka lihat bagaimana al-ibtila di dalam permasalahan menuntut ilmu, menuntut hadis dan sebagainya. Ini adalah perkara yang memang sangat dibenci oleh syaitan, sehingga syaitan tahris bainahum. Imam Laits ibnu Sa'ad imam agung. Bahkan diakui oleh Imam Syafi'i yang termasuk muridnya, yang mana Imam Syafi'i belajar kepada Imam Ahmad dan belajar kepada Laits ibnu Sa'ad di Mesir. Karena Imam Syafi'i dari Mesir. Maka dikatakan Laits afqah min Malik. Laits ibnu Sa'ad lebih faqih daripada Imam Malik yang ada di Madinah. Maka muridnya Abdullah ibnu Saleh yang dilaqabi dengan Katibul Laits, Fakatibul Laits min asbatin nas fi Laits ibni Sa'ad. Dia orang yang paling kuat periwayatan dari Laits ibnu Sa'ad. Dinamakanlah Katibul Laits, sekretar dari Laits ibnu Sa'ad. Maka periwayatan hadis-hadis Laits ibnu Sa'ad sangat kuat. Ini membuat hasad, iri, dengki sesama santri, sesama murid-murid, sesama muhaditsin. Dan permasalahan itu dari semenjak Doeloe, sejak Doeloe saking lamanya, pakai ejaan Suwandi dan sebagainya, sampai di zaman sekarang. Maka perseteruan dan exhibition, persaingan antara para santri, saya yang lebih baik daripada dia, itu dari sejak Doeloe. Maka Katibul Laits yang digelari dengan sekretaris Laits, dia mulai naik daun dengan banyak bermulazamah dengan gurunya Laits ibnu Sa'ad dan dipercaya untuk menulis hadis-hadisnya. Murid-murid yang lain, wah, ini kalau meninggal Laits ibnu Sa'ad dia jadi imam besar. Ya apa tidak? Karena Laits ibnu Sa'ad imam dan meninggal, bukunya ada sama Abdullah ibnu Saleh, Katibul Laits. Ini akan menjadi imam Mesir besar. Nah, saya muridnya juga mungkin akan lari ke laut. Dikarenakan orang tidak kenal saya lagi. Yang dia ketahui oleh orang-orang setelah kita, Katibul Laits, catatannya lengkap dan sebagainya. Akhirnya tetangganya yang hasad, tetangga. Walau alam dulu rumah mungkin sederhana, tidak seperti kita dulu saling berdempetan, atau mungkin tetanggaan hanya sekedar menyewa rumah bedeng, wallahu alam. Yang jelas al-ibtila disebutkan oleh para ulama. Kita nukilkan dari ucapan Ibnu Hibban di kitabnya Al-Majruhin agar ada nasnya. Ditarjimah Abdullah ibnu Saleh Katibul Laits Al-Misri. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hibban, Katibul Laits Al-Misri mungkarul hadis jiddan. Ma makna dalik? Dia mempunyai hadis yang aneh di kitabnya. Maksudnya bukan periwayatan dari Laits. Aneh, nggak tahu dari mana. Dari kitabnya itu. Yarwi anil asbat
ma la yusbihu hadits as-siqat. Di mana dia meriwayatkan dari orang-orang yang siqah, seperti dari gurunya hadatsana Laits. Laits meriwayatkan dari gurunya yang siqah, hadatsana fulan, ternyata berbeda lafaz dan berbeda makna dan berbeda sanad dengan periwayatan rawi-rawi siqat yang lain dari Laits ibnu Sa'ad. Wa indahul manakir al-katsirah an aqwam mashurin a'immah wa kana fi nafsihi saduqun au saduqan yaktubu al-Laits ibni Sa'ad al-hisab wa kana katibuhu alal ghalat. Maka disebutkan bahwa banyak tulisan dari Laits ibnu Sa'ad yang bukan berasal darinya. Banyak kesalahan. Lalu disebutkan di sini kana fi nafsihi saduqan, ini poin yang penting. Bahwa dia adalah orang yang saduq, maknanya dari segi adalah diterima. Menandakan permasalahan keanehan di kitabnya bukan dari hasil karya dia. Berbeda, perlu ketahui antum dengan para pendusta hadis. Dinamakan wada'ul hadis. Yang mempunyai hadis-hadis palsu, dia memalsukan sanad, dia memalsukan hadis. Nabi tidak berbicara demikian, dikatakan berkata Nabi. Oh, ini sudah jelas dinamakan hadisnya maudhu. Dia tidak mempunyai adalah, dibuang dikarenakan tidak adil. Dia fasik, memalsukan hadis Nabi. Namun di sini disebutkan fi nafsihi saduqan. Dia orangnya amanah. Tidak sampai kepada perkara memalsukan hadis. Namun dari mana kitabnya kok aneh? Banyak periwayatan yang aneh. Ini dia. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban, dan dia menukilkan di sini dari gurunya Imam Ibnu Khuzaimah. Maka antum perlu mengetahui Ibnu Hibban muridnya Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah muridnya Imam Al-Hakim. Jadi itu runtutannya. Berkata Imam Ibnu Khuzaimah, muridnya Imam Ibnu Hibban adalah Al-Hakim. Maka Ibnu Khuzaimah dia adalah guru dari Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim mengambil dari Ibnu Hibban. Kemudian dinukilkan dari gurunya Ibnu Khuzaimah, yaqul kana lahu jar bainahu wa bainahu adawah fakana yada'ul hadits ala Syekh Abdullah ibni Saleh wa yaktubu fi qirtas bi khat yusbihu khat Abdullah ibni Saleh wa yatruhu fi darihi fi wasti kutubihi fayajiduhu Abdullah fayuhaddits bihi fa yatawahhamuna annahu khattahu wa sama'ahu famin nahiyatihi waqa'al manakir fi akhbarihi. Dan Abdullah ibnu Saleh mendapatkan ibtila dari tetangga yang jahat, tetangga yang iri. Di mana tetangganya ini dia sampai meniru tulisan Laits Katibul Laits. Seperti di sini Abu Qatadah mempunyai tulisan yang seperti biasa rik'ah ataupun nasakh. Ditiru tulisan dia. Lihat jahatnya tetangga ini. Oleh tidak disebutkan. Yang jelas ditiru tulisan Laits ibnu Sa'ad, dia latihan di kertas. Nah, ini seperti tulisan Laits ibnu Sa'ad, seperti meniru tanda tangan. Nah, meniru gaya tulisan. Agar Laits ibnu Sa'ad sekilas mengira ini tulisan saya. Karena setiap orang mempunyai khat sendiri, gaya tulisan sendiri. Setelah banyak pelatihan, kemudian tetangga yang buruk ini dan memang mempunyai adawah, mempunyai permusuhan, di antara mereka hasad, iri dan dengki, akhirnya tetangga yang buruk ini menulis hadis-hadis dari kepalanya. Yada'ul hadis. Dia palsukan. Pokoknya hadatsana Laits. Ya apa tidak? Dari gurunya Laits. Setelah Laits terserah. Setelah itu mau hadatsana A'mas an Abi Salamah an Abi Hurairah, dari kepalanya. Qala Rasulullah SAW begini dan begitu. Padahal Nabi tidak melaksanakan begini dan begitu. Paham? Maka akhirnya disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah, dia tulis berlembar-lembar, berhadis-hadis maknanya.
kemudian disisipkan ke rumahnya. Ada di beberapa riwayat, ima dia memasukkannya, wallahu alam bagaimana bisa masuk, ima dia melemparkannya dari celah-celah antara dia rumahnya dengan misalnya rumah bedeng. Maka dari atap dan sebagainya dilemparkan, sehingga Katibul Laits melihat tulisannya tercecer. Karena dia mengumpulkan kertas-kertas, seperti misalnya gambarannya kertas HVS di zaman dulu. Kertas-kertas yang bukan dari HVS, tetapi alat untuk menulis dari daun-daun dan semuanya, wallahu a'lam. Yang jelas, alat-alat untuk tulisan itu dicecerkan di rumahnya. Mungkin lewat jendela atau lewat atap dan sebagainya. Katibul Laits melihat, loh kok daftar-daftarku, catatanku ada di sini. Akhirnya dikumpulkan, ini mungkin anak-anak dan sebagainya mengambil, dimasukkan kepada kumpulan filenya dia. Yang dari kepalanya si tetangga yang jahat itu. Dan dia melihat sekilas seperti tulisannya, itulah kejahatannya. Maka kata Imam Ibnu Khuzaimah, keburukan yang ada di kitabnya itu bukan dari Katibul Laits, tetapi dari tetangganya. Makanya Katibul Laits tidak dihukumi dhaifun jiddan. Tidak dihukumi dari segi adalah. Kalau segi adalah seperti dia memalsukan hadis. Nah, tetangganya ini dhaifun jiddan. Namun dianya tidak. Kenapa tetap didhaifkan? Karena tidak menjaga kitabnya. Itu permasalahan kita. Sekarang dia tidak menjaga kitab. Maka hadis ini didhaifkan. Namun hadis ini yang kami sebutkan tadi, bahwa khamr itu adalah umul masaib, induknya dari segala perkara yang buruk. Hadal hadis meskipun dhaif dikarenakan dari jalan Abu Saleh, namun bisa naik kepada derajat hasan paling sedikit, seperti disebutkan jalan-jalannya oleh As-Sakhawi di Al-Maqasid Al-Hasanah, dan dihasankan pula oleh Al-Albani di kitabnya As-Sahihah, bisa dirujuk di As-Sahihah, hadis nomor 1854. Maka hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan As-Sakhawi. Maka periwayatan Abdullah bin Saleh di sini dhaif, namun dhaif yang bisa terangkat kepada derajat yang hasan. Menandakan para ulama tidak menyebut dia sebagai pemalsu hadis. Diketahui bahwa pemalsuan bukan dari dirinya, tetapi dari tetangganya. Maka sanad ini dhaif dikarenakan periwayatan Abu Saleh Katibul Laits, dan dia mengatakan hadatsani Ibnu Lahiyah. Maka Ibnu Lahiyah pun disebutkan oleh para ulama dengan khilaf, dia juga didhaifkan karena terbakar kitabnya. Maka terbakar kitabnya, mau murajaah kemana? Dan dia hafalannya pas-pasan. Akhirnya ya sudah, setelah terbakar kitab, mau murajaah tidak bisa, kembali ke zaman dulu, di zaman syekh-syekhnya masih muda, sekarang kebanyakan sudah meninggal karena dia pun sudah tua, ya sudah pasrah. Mengandalkan hafalannya, ditulis, hafalannya tidak begitu kuat seperti Imam Ahmad dan sebagainya. Ya sudah, banyak setelah itu hafalannya rusak. Maka bagi mereka yang berpendapat seperti ini, seperti di era now Syekh Al-Albani, maka hadisnya dhaif jika yang meriwayatkan dari dia setelah terbakar kitabnya. Namun hadisnya bisa jadi hasan jika yang meriwayatkan dari dia orang-orang yang meriwayatkan sebelum terbakar kitab. Pertanyaan besar, dari mana diketahui si fulan mendengar sebelum terbakar, si fulan mendengar dari Ibnu Lahiyah setelah terbakar, dari mana? Maka di sini hanya ihtimal, dan dari nas para ulama ada. Di antaranya Abdullah bin Mubarak dan Abdullah bin Wahab dan Abdullah bin Yazid Al-Muqri dan Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi. 4 ini yang masyhur kata ulama. Ini pendapat Imam Al-Albani rahimahullah. Adapun para ulama yang lain terdahulu seperti Abu Zur'ah dan Yahya ibnu Ma'in mengatakan Ibnu Lahiyah pada dasarnya hafalannya rusak. Terbakar kitabnya, tidak terbakar kitabnya, dia memang dhaif. Dia didhaifkan oleh para ulama semenjak terbakar kitabnya, bahkan sebelumnya. Dan ini pendapat Syekh kami Mukbil. Maka di sini sama-sama mendhaifkan, Syekh Albani mendhaifkan dan Syekh Mukbil mendhaifkan, namun
berbeda alasannya. Kalau Syekh Al-Albani alasannya karena terbakar kitab. Kalau Syekh Mukbil memang dia dhaif hafalannya. Sebelum terbakar kitab pun sudah dhaif. Maka tidak butuh lagi tafsil. Pokoknya ada di sanadnya Ibnu Lahiyah berarti dhaif. Dan itu wallahu alam yang lebih mendekati. Daripada kita melihat sanad siapa yang meriwayatkan, dari mana yakin seperti itu. Yang jelas alhamdulillah semua orang mempunyai ijtihad. Dan di sini ucapan Yahya Ibnu Ma'in dan Abu Zur'ah dan Syekh kami Mukbil bahwa dia didhaifkan semenjak dahulu. Sebelum terbakar kitab memang sudah dhaif. Alhasil inilah dari contoh yang bisa kami berikan, aplikasi dari hadis yang dhaif dikarenakan rawi-rawi yang pertama sayyi'ul hifdz, hafalannya hancur, dan yang kedua hafalannya bisa jadi baik namun tidak menjaga kitabnya. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma